Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada pertemuan yang ketiga dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Kita langsung pada bab kedua. Kita masuk kepada bab kedua, yaitu tentang perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang sangat mendasar, sangat penting, termasuk dalam konteks pengelolaan sumber daya manusia. Jadi kemarin fungsi manajemen ada berapa kemarin? Fungsi manajemen ada berapa? Ayo, masa lupa? Ini semester berapa? 5 ya? Semester 5. Fungsi manajemen ada berapa? Duh, kok nggak ada suara? Apa di mute ini? Fungsi manajemen ada? Duh, nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Apa? Fungsi manajemen ada 4. Planning, organizing, executing, kontrol. Ya, dapat. Termasuk di sini tentang planning dalam pengelolaan sumber daya manusia. Ya. Tanpa perencanaan yang baik, organisasi akan menghadapi risiko kelebihan tenaga kerja. Jadi kalau cuma ngerekrut tok ya, akhirnya overstaffing. Jadi akan kelebihan tenaga kerja. Tenaga kerjanya banyak, namun tidak efisien, akhirnya pemborosan. Boros dalam gaji, boros dalam biaya, ya. Atau sebaliknya, kekurangan tenaga kerja. Atau understaffing, ya. Yang akhirnya menghambat terhadap produktivitas dalam sebuah perusahaan, ya. Kemudian perencanaan sumber daya manusia tidak hanya menyangkut jumlah tenaga kerja saja, tetapi juga kualitas, keterampilan, distribusinya agar sesuai dengan kebutuhan strategi sebuah organisasi, sebuah perusahaan. Sedangkan perusahaan modern menganggap perencanaan sumber daya manusia sebagai bagian dari strategic human resource management. Karena hal ini erat hubungannya kaitannya dengan arah suatu bisnis, kompetisi global, dan perkembangan teknologinya. Jadi penempatan on the right man, the right place, ya, the right man on the right place. Jadi SDM yang benar ditempatkan pada yang benar pula, sesuai dengan kualitas dari SDM itu sendiri. Jadi kalau dasarnya atau keilmuannya dalam bidang keuangan, accounting, jangan ditempatkan pada pemasaran, tak boleh, rusak ya. Ada juga yang tentang personalia misalkan, terus diletakkan di accounting ya, bukan tempatnya. Jadi tempatkan sesuatu pada
tempatnya sesuai dengan kualitasnya, ya. Kemudian sekarang kita masuk pada pengertian perencanaan atau planning sumber daya manusia. Beberapa definisi menurut para ahli, ya. Menurut para ahli, di antaranya Mattis and Jackson. Ada yang bisa bahasa Inggris? Bisa dibacakan ini? Ingin tahu suaranya? Menurut Mattis and Jackson, human research planning is the process of analyzing and identifying Gimana? Gak apa-apa, namanya belajar. Human research planning is the process of analyzing analyzing and identifying. Human research planning is the process of analyzing and identifying the need for an availability of human research so that the organization can meet its objective. Oke, Mbak Lisa, apa artinya? Mbak Lisa, artinya apa? Loh, harus langsung diketik, langsung ditanyakan pada Google. Google apa? Translate, ya. Terus, menurut Mondi, perencanaan sumber daya manusia adalah proses sistematis untuk memastikan bahwa jumlah dan keterampilan karyawan tersedia pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dan dalam jumlah yang tepat. Jadi pas, nggak boleh kelebihan, nggak boleh kekurangan. Kolat. Kemudian menurut Rifai dan Sagala, perencanaan sumber daya manusia merupakan proses mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja organisasi dan merancang program untuk memastikan kebutuhan tersebut terpenuhi. Intinya tentang perencanaan ini sangat penting. Karena kalau kita kelebihan, nantinya kita mengalami pemborosan, ya. Kalau nanti kekurangan, akhirnya kita tidak produktif. Jadi kesimpulannya, perencanaan sumber daya manusia adalah proses strategis untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja di masa depan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, serta menyusun langkah-langkah untuk memenuhi kedua-duanya, ya. Kuantitasnya, jumlahnya, dan kualitas dari SDM-nya. Kemudian tujuannya menurut Hasibuan dan Dessler itu ada 5. Yang pertama, memastikan ketersediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan organisasi, menghindari kelebihan atau kekurangan tenaga kerja, meningkatkan efisiensi biaya tenaga kerja, menjamin kelangsungan organisasi,
melalui regenerasi dan pengembangan talenta. Yang kelima, menyelaraskan kebutuhan sumber daya manusia dengan strategi bisnis jangka panjang. Ini menurut Hasibuan dan Dessler. Jadi yang tadi, sesuaikan the right man on the right place, ya, dan juga sesuaikan kuantitasnya. Kemudian tahapan perencanaan sumber daya manusia dapat dilihat pada tabel berikut. Jadi ada 6. Yang pertama analisis lingkungan dan strategi organisasi. Yang kedua analisis permintaan tenaga kerja. Dan yang ketiga analisis penawaran tenaga kerja. Yang keempat identifikasi gap sumber daya manusia. Yang kelima penyusunan program sumber daya manusia. Dan yang keenam evaluasi dan monitoring. Jadi ada 5 tahapan kegiatan utamanya, dan hasilnya kalian bisa baca sendiri. Kemudian pendekatan dalam perencanaan sumber daya manusia menurut Rifai dan Sagala terdapat 2 pendekatan. Pendekatan kuantitatif yaitu jumlahnya, angkanya, dan pendekatan kualitatif yaitu keterampilannya, kompetensinya, dan potensi karyawannya. Kemudian tantangannya menurut Dessler ada 5. Perubahan teknologi, teknologi yang semakin modern juga membutuhkan SDM yang juga fleksibel, yang mengikuti juga. Jangan sampai SDM-nya yang katrok-katrok, ya, yang sudah jadul-jadul, yang sudah tua-tua, cepat-cepat diregenerasi, diganti, di PHK. Atau kalau memang bagus SDM-nya itu diikutkan pelatihan agar tidak ketinggalan teknologi, ya. Jadi jangan arogan, ya. Jadi pimpinan nanti arogan, ya. Ini udah umur 50 ini udah nggak produktif, ya. Jangan seperti itu. Kalau memang kelemahannya tentang teknologi, ikutkan seminar-seminar tentang teknologi. Kemudian kenalkan, biasakan, privat, ajarkan, contohkan, banyak untuk mengimbangi pengetahuannya agar tidak katrok, ya, agar tidak ketinggalan kereta, ya. Kemudian globalisasi ini meningkatkan persaingan tenaga kerja lintas negara. Jadi di perusahaan yang Ustadz dulu kerja itu di Philip Morris itu, jadi tenaga profesionalnya itu dari Belanda. Jadi yang ngerti tentang mesin produksi rokok itu didatangkan dari Belanda. Jadi persaingannya luar biasa. Jadi kalau kita tidak nututi kualitas dan kemampuan keahlian kita, malah kita dikalahkan oleh karyawan atau pekerja dari luar negeri, pekerja asing, ya. Jadi kita teriak-teriak kalau pekerja asing gajinya larang, mahal, ya. Sedangkan pekerja atau karyawan dari pribumi murah, ya. Tergantung kualitasnya. Ya, makanya kalian belajar yang sungguh-sungguh. Gak usah nunggu dosennya kalau perlu, ya. Baca dari banyak referensi, dari banyak buku. Karena membaca itu adalah jendelanya apa? Kata Sayyidina Ali. Jendelanya dunia, ya. Baca, perbanyak baca. Minimal searching di internet, ya. Karena globalisasi ini kalau enggak kita akan tersingkirkan secara otomatis, ya. Kita nggak ngerti tentang misalkan digitalisasi,
kita memasarkan sebuah produk dengan cara manual misalkan, door to door misalkan, kan butuh biaya, butuh waktu, tenaga, gitu. Daripada kita paham teknologi, kemudian kita memanfaatkan teknologi itu, memasarkan lewat internet, ya, memasarkan lewat media online, ya, itu jauh lebih berkualitas daripada kita yang hanya melakukan pemasaran sebuah produk door to door atau menyebarkan brosur dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, demokrasi. Apa arti demokrasi itu? Abdul Rasad, demokrasi itu apa? Mbak Lisa? Demokrasi itu apa? Demografi. Apa demografi? Loh, nggak ada yang tahu demografi. Ini Ustaz, ilmu yang berkaitan dengan jumlah struktur gitu, Ustaz, distribusi atau dinamika perubahan jumlah penduduk, ya. Oh iya. Jadi jangan apa ya, makanya sering membaca. Demografi itu tentang berkaitan dengan kependudukan, ya. Kelahiran setiap tahun rata-rata di Indonesia berapa juta? Nggak tahu, ya toh. Lanjut, cari ya nanti ya, Sabtu depan Ustadz tanyakan. Yang keempat, keterbatasan data. Jadi organisasi sering kekurangan data SDM yang akurat. Jadi datanya ada kadang dimanipulasi, ya. Kadang ijazahnya ijazah palsu, ya. Sudah ada contohnya, ya. Yang kelima yaitu krisis ekonomi. Membuat peramalan tenaga kerja sulit diprediksi. Jadi peramalan ini kalau bahasa Jawanya itu forecasting, ya. Bahasa Jawa atau bahasa Inggris? Forecasting, yaitu peramalan. Jadi di rata-rata kapan kita melakukan perekrutan, kapan kita melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Itu sudah ada forecastnya, sudah ada ramalannya, bukan ramalan ini ya. Bukan ramalan hitungan-hitungan Jawa, bukan. Memang pakai alatnya. Forecasting namanya. Kemudian oke. Masuk terakhir, studi kasus. Studi kasus di sini ada contohnya PT Astra Internasional. Ada yang tahu apa itu PT Astra? Ada yang tahu PT Astra itu apa? Wah, ini kurang membaca, ya. Kurang membaca. Ada yang tahu PT Astra? Halo? Mana ini kok menghilang? Saya berbicara sama siapa ini? Hah? Ada yang tahu PT Astra? Bergerak di bidang apa PT Astra itu? Bisnis yang didirikan pada tahun 1957. Iya, bergerak di bidang apa? Di bidang sektor industri.
Apa contohnya? Otomotif, jasa keuangan. Mungkin Ada yang mau menambahkan yang lain? Apa itu bergerak di bidang apa PT Astra? Otomotif, motor, mobil, Mobil. Contohnya apa? Mobil Astra apa? Honda, Astra Honda. Honda, Gitu ya. Daihatsu. Ah, jangan semua ya. Oh, satu aja. Bed. Finance juga ada, Ustaz. Hah? Di bidang finance juga Finance juga. Oke. Astra apa itu? ada. Di finance tuh apa namanya? Lupa sih namanya, tapi ada, Ustaz. Gitu Itu ya. sama dengan Honda, Ustaz ya. Oke, lanjut. Astra menerapkan strategic workforce planning. Apa workforce planning itu? Workforce apa workforce? Halo? Work apa work? Bekerja. Force pasukan gitu loh. Yang cerdas ya? Yang cerdas. Dengan menganalisis kebutuhan tenaga kerja 5 sampai 10 tahun ke depan, mereka menggunakan kombinasi pendekatan kuantitatif, yaitu memakai forecasting, demand and supply, dan kualitatif competence mapping. Hasilnya, Astra mampu menyiapkan program talent development yang melahirkan banyak pemimpin internal, sehingga mengurangi ketergantungan pada rekrutmen eksternal. Jadi analisisnya, kasus Astra ini menunjukkan pentingnya perencanaan sumber daya manusia berbasis jangka panjang dan kompetensi untuk menghadapi dinamika industri. Jadi ini contoh satu kasus. Kita masuk langsung ke rangkuman sudah ya. Nanti kalian rangkum ini dikembangkan dengan bahasa kalian sendiri. Ada berapa ini? Ada 6. Yang pertama perencanaan sumber daya manusia, yang kedua tujuannya, yang ketiga tahapannya, dan yang keempat pendekatannya, yang kelima tantangannya, dan yang keenam studi kasus tadi tentang Astra. Kalian tulis ulang sesuai dengan bahasa kalian sendiri. Kemudian langsung dijawab ini ya. Langsung dijawab biar tahu kalian paham atau tidak. Menurut Mattis and Jackson, perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi kebutuhan sumber daya manusia. Oke. Terus yang kedua, pendekatan kuantitatif dalam perencanaan sumber daya manusia menggunakan metode apa? Kompetensi. Hah? Masuk persaingan. Hah? Analisis beban kerja. Oke. Yang ketiga, tahap identifikasi gap sumber daya manusia dilakukan dengan cara membandingkan demand dan supply tenaga kerja. Membandingkan demand and supply tenaga kerja. Oke. Yang keempat, tantangan utama dalam perencanaan sumber daya manusia di era digital adalah yang mana? Ada yang tahu? Keterbatasan teknologi. Yang lain? Yang lain? Mbaknya, yang lain? Cepetan. Kalau digital itu sudah serba otomatisasi dan perubahan pola kerja ya. Terus yang terakhir,
PT Astra Internasional menjadi contoh perusahaan yang berhasil karena apa? Menggunakan perencanaan jangka panjang. Menggunakan perencanaan jangka panjang berbasis kompetensi. Sekarang ini ada tugas, kalian screenshot atau Ustadz akan bacakan. Yang pertama, di bawahnya rangkuman tadi ya, di bawah rangkuman tadi, terus ini jawaban isinya. Soalnya, jelaskan yang pertama, jelaskan tahapan perencanaan sumber daya manusia menurut para ahli. Yang kedua, apa perbedaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam perencanaan sumber daya manusia? Yang ketiga, analisislah bagaimana perencanaan sumber daya manusia membantu organisasi menghadapi era digital. Ya, sudah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Itu tugasnya. Jadi yang pertama merangkum dari 6 subbab tadi, dan yang kedua adalah menjawab tugas IC yang dari ada 3 pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, Ustaz tutup dulu. Semoga pertemuan kali ini dijadikan oleh Allah ilmu yang barokah, yang menjadikan wasilah kesuksesan, keberhasilan kita di masa yang akan datang. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa Sabtu depan dalam keadaan yang lebih baik.